Baik, perkenalkan nama saya Yohana Maria Tela Santiamio dengan NIM akhiran 07. Di sini saya akan menjelaskan materi mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, sampai dengan pengertian model arsitektur pohon. Baik, kita mulai. Yang pertama, hutan merupakan komponen penting dalam ekosistem daratan yang berperan sebagai penyerap karbon dioksida, penghasil oksigen, habitat flora dan fauna, serta pengatur tata air dan penunjang kehidupan manusia. Pohon sebagai utama hutan memiliki bentuk dan pola pertumbuhan yang beragam, yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Untuk memahami keragaman tersebut, dikembangkan konsep model arsitektur pohon, yaitu kajian tentang pola pertumbuhan batang, percabangan, arah tumbuh, serta pembentukan tajuk, bunga, dan buah. Pemahaman terhadap model arsitektur pohon sangat penting dalam bidang kehutanan, terutama untuk inventarisasi hutan, pengelolaan tegakan, serta perencanaan silvikultur dan rehabilitasi lahan. Namun, pengetahuan mengenai konsep ini masih terbatas di kalangan pelajar. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan model arsitektur pohon? Yang kedua, apa saja jenis-jenis model arsitektur pohon yang terdapat pada berbagai spesies? Ketiga, bagaimana karakteristik masing-masing model arsitektur pohon? Keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya model arsitektur pohon? Dan kelima, apa manfaat mempelajari model arsitektur pohon dalam bidang kehutanan dan lingkungan? Berikutnya tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian model arsitektur pohon. Kedua, untuk mengidentifikasi berbagai jenis model arsitektur pohon. Ketiga, untuk memahami karakteristik dari masing-masing model arsitektur pohon. Keempat, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan arsitektur pohon. Dan yang kelima, untuk menjelaskan manfaat kajian model arsitektur pohon dalam bidang kehutanan, lingkungan, dan ilmu terkait. Masuk ke materi pertama, pengertian model arsitektur pohon. Model arsitektur pohon merupakan konsep dalam ilmu botani yang menjelaskan pola pertumbuhan dan perkembangan pohon secara menyeluruh, meliputi struktur morfologi yang proses fisiologis. Konsep ini mencakup susunan batang utama, pola percabangan, arah pertumbuhan cabang, serta pembentukan tajuk dan organ reproduktif, sehingga mencerminkan strategi adaptasi pohon terhadap lingkungannya. Menurut Francis Hale, arsitektur pohon merupakan ekspresi program genetik yang menghasilkan bentuk khas pada setiap spesies. Sedangkan menurut Elof Oldeman, arsitektur pohon terbentuk dari interaksi pertumbuhan primer dan sekunder yang terorganisir. Sedangkan Philip B. Tomlinson menekankan hubungan antara pertumbuhan vegetatif dan reproduktif dalam menentukan struktur pohon. Dengan demikian, model arsitektur pohon adalah pola pertumbuhan bersifat genetik, sistematis, adaptatif yang menggambarkan keseluruhan struktur dan perkembangan pohon sepanjang hidupnya. Baik, saya sebagai pembicara kedua, saya akan membahas tentang jenis-jenis model arsitektur pohon dan karakteristik model arsitektur pohon. Sebelum saya masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ana Grazia Kristina Dae dengan akhiran NIM 37. Kita akan masuk ke pembahasan. Jenis-jenis model arsitektur pohon. Model arsitektur pohon menurut Ale, Oldeman, dan Tomlinson atau Hoth terdiri lebih dari 20 jenis pohon yang dibedakan berdasarkan tipe pertumbuhan batang, pola percabangan, dan posisi organ reproduktif. Kelompok kami mengambil beberapa model yang umum. Yang pertama ada Tauh, yang modelnya itu monopodial tajuk simetris. Yang kedua ada Trowel, yang modelnya itu simpodial tajuk melebar. Yang ketiga itu ada Aubreville, yang modelnya itu percabangan bertingkat. Yang keempat itu ada Coriba, yang modelnya itu pucuk diganti cabang lateral. Yang kelima ada Massard, yang modelnya itu monopodial cabang mendatar. Dan yang terakhir ada Kampnat, yang modelnya itu cabang dominan. Pola
Pola yang khas dan konsisten pada spesies tertentu untuk dendrologi, identifikasi pohon, dan pengelolaan hutan. Kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu karakteristik model arsitektur pohon. Karakteristik model arsitektur pohon dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu tipe pertumbuhan batang, pola percabangan, arah pertumbuhan cabang, dan bentuk tajuk. Yang pertama yang saya bahas adalah tipe pertumbuhan batang, monopodial atau batang utama tumbuh terus-menerus, dan simpodial, batang utama terbatas dan digantikan cabang lateral. Yang kedua pola percabangan. Yang kedua pola percabangan teratur dan simetris, misalnya model raw, atau tidak teratur dan menyebar, model throw. Yang ketiga, arah pertumbuhan cabang, vertikal, horizontal, atau menyebar yang memengaruhi bentuk dan struktur pohon. Yang keempat, bentuk tajuk lebar pada lingkungan terbuka dan tajuk sempit pada hutan rapat. Dengan demikian, karakteristik arsitektur pohon tidak hanya mencerminkan bentuk fisik, tetapi juga menunjukkan strategi adaptasi ekologi pohon terhadap lingkungannya. Sekian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisma Alunia Betan dengan akhiran NIM 35. Saya dari kelompok 9. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi model arsitektur pohon. Pembentukan model arsitektur pohon dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal, genetik, dan faktor eksternal lingkungan yang bersama-sama menentukan bentuk dan perkembangan arsitektur pohon. Yang pertama, faktor genetik. Menurut John L. Harper, faktor genetik itu untuk menentukan pola dasar pertumbuhan dan bentuk arsitektur pohon. Yang kedua, faktor lingkungan. Menurut Timothy Charles Whitmore, faktor lingkungan itu meliputi intensitas cahaya, ketersediaan air, unsur hara, dan kondisi iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pohon. Yang ketiga, kompetisi dan kerapatan vegetasi. Menurut Whitmore, lingkungan dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan cabang yang tinggi dan lurus, sedangkan area terbuka akan menghasilkan percabangan yang luas. Yang keempat, efisiensi fisiologis. Menurut Fritz Wilhelm, susunan cabang dan daun akan memengaruhi efektivitas fotosintesis dan penyerapan cahaya. Yang terakhir, faktor gangguan seperti hama, penyakit, dan aktivitas manusia seperti pemangkasan dan pengolahan lahan. Dengan demikian, arsitektur pohon merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor yang mencerminkan strategi adaptasi pohon terhadap lingkungan. Ya, baik, saya akan menjelaskan manfaat mempelajari model arsitektur pohon. Jadi, mempelajari model arsitektur pohon memiliki berbagai manfaat penting dalam bidang akademik maupun praktis, terutama dalam memahami struktur dan fungsi tumbuhan serta pengelolaan lingkungan. Menurut Francis Hale, pemahaman arsitektur pohon sangat membantu dalam proses identifikasi dan klarifikasi tumbuhan, khususnya di hutan tropis yang memiliki keanekaragaman tinggi. Selain itu, Timothy Carles menyatakan bahwa pengetahuan tentang struktur pohon dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan hutan, konservasi lingkungan, serta perencanaan rehabilitasi lahan secara berkelanjutan. Sementara itu, John Harper menekankan bahwa arsitektur tumbuhan mencerminkan strategi adaptasi terhadap lingkungan, sehingga penting dalam kajian ekologi dan evolusi. Dengan demikian, model arsitektur pohon memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti kehutanan, ekologi, konservasi, dan peranan lanskap, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Kesimpulan dan saran, model arsitektur pohon merupakan pola pertumbuhan dan perkembangan pohon yang mencakup struktur batang, percabangan, serta bentuk tajuk yang khas pada setiap spesies. Pola ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik dan lingkungan, sehingga mencerminkan strategi adaptasi pohon terhadap kondisi sekitarnya. Berbagai model arsitektur pohon yang telah diklasifikasikan oleh para ahli menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki peranan penting dalam bidang kehutanan, ekologi, konservasi lingkungan, serta peranan lanskap. Oleh karena itu, pemahaman mengenai arsitektur pohon sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan pemahaman dan penelitian lebih lanjut mengenai model arsitektur pohon, khususnya pada spesies lokal yang belum banyak dikaji. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan melalui studi literatur, praktikum, dan pengamatan langsung di lapangan, agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Pemanfaatan teknologi modern juga dapat digunakan untuk mendukung kajian arsitektur pohon secara lebih mendalam.